ila hadrati jami'il awliya'i wal ulama'i was salihin khususan man ijtamaha hunna bisababihim kulluh satul khas rahmatul abror Ki Haji Asy'ari, rahmatul abror Ki Haji Ahmad Rifa'i wal walid Ki Zainuddin MZ wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghafar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu mithlun amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pimpinan pondok-pondok pesantren dan majelis taklim yang hadir di gedung KDMP Desa Parakan, wabil khusus untuk guru kula panjenenganipun Romo Yai Abdul Aziz Toha yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Mukarram Romo Ustadz Jaisa Atta Amrullah. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Parakan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus untuk Bapak Bupati Kendal, Ibu Bupati Kendal, Ibu Hajah Dia Kartika Permanasari SEMM yang sudah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, Bapak Camat Rawasari, Bapak Mahmud Eko Saputro SSTP beserta Forkopincam dan Ramil Rawasari, Kapten Muhammad Toha dan Kapolsek Rawasari Ibtu Ahmad Joko Puji Laksono SH, orang tua kula Kepala Desa Parakan panjenenganipun Abah Haji Abdul Said SAG, tim Safari Dakwah Badan Wakaf Al-Quran Semarang Kota, Ustadz Nur, Ustadz Rahmadi, Bang Anas, Bang Azki dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kehormatan kami bersama Badan Wakaf Al-Quran bisa hadir di peringatan Tahun Baru Hijriah 1448 sekaligus sedekah bumi desa. Bapak Ibu, kehadiran kami selain itu sesungguhnya memiliki satu misi utama, yaitu untuk mengumpulkan para puwakaf-puwakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Seperti yang kula percaya panjenenganipun di Parakan niki pun merasakan
bahwa memang belakangan ini pada umumnya kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Apa buktinya Syauki? Banyak dari kita umat Islam belakangan ini sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita cari dalam urusan kita, baik urusan di dunia, lebih-lebih urusan di akhirat nanti, semua sudah tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sayang beribu sayang, berapa banyak kita masyarakat di Kendal ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belaka. Oh, kalau kan orang Islam mesti ada itu kaligrafi Arab, kaligrafi disebutnya. Bahkan ngapunten, minta maaf, minta ridho. Berapa banyak laki-laki di Parakan ini yang hanya menjadikan Al-Quran sebatas mahar pernikahan saja. Selesai akad nikah, dengan dalih penghormatan terhadap kesucian Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, bahkan untuk diambil pun susah. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat? Biasanya awal-awal Ramadan. Tapi ini kita di Jakarta nggih Bu, teng mriki insyaallah sama Bu. Nah makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu orang tua kula Rahmatul Abror Zainuddin MZ pernah mengajarkan begini. Sekarang ini kita umat Islam iman secara ucapan tapi sekular kita dalam perbuatan. Artinya apa? Dengan mulut kita yakini Al-Quran merupakan imam kita lewat lisan kita. Tapi dalam perbuatan sehari-hari justru kita lebih sering menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Padahal sholat berjamaah mengajarkan kepada kita saat menghidupkan sholat, kira-kira makmum yang ikut imam atau imam yang ikut makmum? Ayo Bu, lemes ya? Belum pada makan siang ya? Sama. Udah, alhamdulillah. Ayo, saya tanya. Ayo, kita lagi di majelis ilmu nih Bu, di mana ulama mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu niku majelis tempat diangkatnya doa. Masa iya kita lagi duduk di majelis yang di dalam ini tersebut nama Allah dan baginda Nabi malah lemes-lemes. Saya khawatir nanti malaikat rahmah ngangkat doanya ikutan lemes. Mau semangat? Mau semangat? Saya ulang, ayo saya ulang. Kira-kira makmum ikut imam atau imam yang ikut makmum? Makmum yang ikut imam, tapi dalam perbuatan kita sehari-hari kita lebih sering menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat Pak, yang terjadi kita lebih sering jalan ke timur. Jawab ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi karena kesibukan kita sekarang, berapa banyak masyarakat di Parakan ini sholat kalau ada waktu. Al-Quran memerintahkan kita untuk baik menjaga hubungan kepada sesama manusia. Tapi jangankan di kota besar macam Jakarta dan Surabaya, bahkan di Parakan pun sudah sangat terasa gaya hidup masyarakat Islam sudah mulai nafsi-nafsi. Ayo, kalau bukan karena sedekah bumi desa Parakan, belum tentu Pak kita bisa gotong royong untuk membersihkan desa ini Pak. Nggih apa nggih? Padahal Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajarkan kalau kita orang Indonesia mau menang harus kuat. Kita bisa kuat kalau besar. Kita mampu besar kalau bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Ini loh kita sekarang. Nilai silaturahmi sudah mulai langka dan mahal.
Bu, Bu. Bahkan ketika Al-Quran memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suami, berapa banyak di akhir zaman ini istri-istri yang ngumpetin uang suami. Ini loh kita. Nah makanya pada sore hari ini kami ingin mengajak segenap keluarga besar di Desa Parakan sore ini, sudi kiranya dalam rangka sedekah bumi Desa Parakan, sudi kiranya membantu kami dalam menghidupkan Al-Quran di Indonesia, menjadikan Indonesia kita di masa yang akan datang bukan hanya Indonesia emas, tapi Indonesia yang benar-benar tersebut dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kita mulai majelis ilmu pada sore hari ini, izinkan sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi kalau harus jujur, tujuan infak sore hari ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak sore hari ini adalah mutlak untuk membantu kami dalam rangka meringankan safari dakwah bersama Al-Quran selama kami hadir di Jawa Tengah ini. Karena memang kehadiran kami bersama Badan Wakaf Al-Quran di gedung KDMP ini alhamdulillah tidak pernah meminta biaya sedikit pun kepada pengurus, kecuali yang penting siapkan saja jamaahnya. Kok berani Syauki? Sebab keyakinan kami dari yayasan, program Al-Quran ini akan berhasil kalau benar-benar dari umat, insya Allah manfaatnya akan terasa kepada umat itu sendiri. Bu, dengan kerendahan hati dalam rangka sedekah bumi kami berharap Bapak Ibu mau membantu kami dalam rangka perjalanan safari dakwah. Insya bagi Bapak Ibu yang diberikan keluasan rezeki sama Allah untuk menghemat waktu, tolong siapin dulu duitnya. Yang gak bawa duit juga gak apa-apa, pinjam dulu sama sebelahnya. Oh enggak, bercanda. Ayo sambil kotak infak lewat, kita sama-sama bersolawat asghil. Semoga lewat keberkahan peringatan tahun baru Hijriah dan sedekah bumi serta keberkahan membaca solawat asghil, Allah jauhkan Desa Parakan kita dari bencana. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala wa ashghili zalimin bizal wa akhrijna min bainihim. Aghithna ya Rasulullah, aghithna. Wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi lebih kompak bersolawat. Allahumma salli ala wa ashghili zalimim. Allahumma salli ala wa ashghili zalimim wa
akhrijna min bainihim wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai pada sore hari ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa para malaikat-malaikat Allah yang ada di dunia. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah mereka ganti yang paling baik bagi mereka yang mau mengeluarkan harta untuk agama Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan majelis ilmu di Sedekah Bumi Desa Parakan pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan apa yang dulu orang tua kula Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ pernah sampaikan, Pak. Bu, orang tua kula pernah ngendikan begini, ada satu perbuatan di dunia ini, kata beliau, ada satu perbuatan di dunia ini di mana dalam perbuatan ini Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa yang ada di dalamnya. Tapi justru kita masyarakat Parakan ini, Pak, sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyepelekan perbuatan ini, Pak. Padahal subhanallah, dalam perbuatan ini Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan dosanya. Beda dengan maksiat-maksiat lain. Saya minta maaf. Maksiat-maksiat lain kita masih takut melakukan. Kenapa? Karena timbangan dosanya jelas. Ketika jelas kita berpikir berkali lipat untuk melakukannya. Betul apa betul? Contoh. Zina itu jelas dosanya, Pak. Apa dosa zina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina nanti bakal direbus di dalam nerakanya Allah selama 40 tahun lamanya. Di mana perbandingan waktu antara dunia dengan akhirat, satu hari di sisi Allah niku 1000 tahun rasanya di dunia. Nah, enak tinggal ngitungnya. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali zina, Pak. Kalau yang langganan, ya hitung sendiri. Makanya maaf, kita umat Islam di Parakan masih berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan zina. Nggih apa nggih? Ghibah, menggunjing sesama saudara muslim, jelas dosanya. Apa dosa ghibah? Dalam Al-Quran ditegaskan, orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya Allah. Bu, dalam Islam jangankan makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja kalau tidak bersifat darurat hukumnya haram. Kecuali bangkai laut. Karena dalam fikih kita diajarkan apapun yang berasal dari laut boleh dimakan, termasuk bangkainya. Kecuali 2, kapal dan karang. Ini aja yang nggak boleh, Pak. Selebihnya bebas. Dan kita semua paham bahwa dalam Islam ketika bertemu hukum haram tapi masih dilakukan, maka ujungnya masuk ke dalam neraka. Nggih apa nggih? Apa selesai? Belum. Para penggibah-penggibah di dunia ini nanti di dalam neraka mendapatkan keistimewaan dari malaikat Malik penjaga neraka, diberikan makanan tambahan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, Bu, tapi durinya di luar.
Yang mau ndak mau kita makan ini buah, begitu buah ini melewati tenggorokan kita, hancur tenggorokan kita dibuat karenanya. Dan minumannya dalam surah Waqiah dijelaskan dari timah yang sedang menggolak. Tuh, jelas dosanya. Makanya kalau tahu Pak, ibu-ibu di sini nggak ada yang senang gosip. Di sini. Mana ada di sini yang ngegosip Pak? Di sini. Nggak tahu ntar kalau sudah sampai luar. Baik, Bu, zina, ghibah jelas dosanya. Mencuri, memakan hak orang jelas dosanya. Ngelawan suami jelas dosanya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah cuma ngendikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, masyarakat Islam Desa Parakan, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah tidak kasih tahu seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat ini Pak. Apakah lebih hebat dari zina? Di mana hukuman zina 40 tahun lamanya, itu baru rebusannya, belum hukumannya Pak. Demi Allah belum hukumannya. Karena hukuman bagi para pezina nanti di dalam neraka akan ditembus, maaf, besi yang sedang merah menyala panas, mulai dari dubur sampai ke mulut, macam kambing guling di neraka kita dibuat. Atau jauh lebih ringan daripada ghibah, memang lamanya tidak dikasih tahu, tapi hukuman tambahan berupa makanan dari zakum, minuman dari timah yang sedang menggolak. Kita nggak tahu. Makanya benar, orang tua kula pernah menyampaikan, nikmat akan bisa berubah jadi azab ketika kita lupa untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, Bu. Bapak Ibu, saya pernah ngaji sama guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani dalam kitab Al-Qudsiyah di jilid kedua. Itu dijelaskan ternyata ada hukuman untuk orang yang kufur nikmat. Ini buat iktibar kita saja nih, karena kita lagi sedekah nih. Ya, kita harus lebih banyak bersyukur biar panen kita Allah limpahkan lagi. Ya, amin ya rabbal. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada mereka. Boleh kulo tanya? Bu, boleh kulo tanya? Dalam kehidupan panjenenganipun sedoyo Bapak Ibu, lebih banyak mana dalam kehidupan syukur atau kufur? Subhanallah. Tapi masih belum kompak, ke saya belum kedengaran, cuma samar-samar. Ayo kita kompak lagi. Dalam kehidupan kita di dunia ini, lebih banyak mana syukur atau kufur? Subhanallah. Yang berani jawab syukur, alhamdulillah. Yang berani bilang kufur, luar biasa. Saya mau tanya sama yang banyak syukurnya. Yakin banyak syukurnya kita dalam kehidupan? Mau tahu hitungannya? Mau tahu hitungannya? Kalau lagi seneng hitung Pak, ngapunten, karena kalau diajarin sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri Pak, mumpung masih diparakan, sebelum nanti Gusti Allah yang ngitung amal kita. Kenapa? Kalau kita masih bisa ngitung amal kita diparakan, kalau ada yang kurang masih bisa ditambah. Tapi kalau Gusti Allah yang sudah menghitung amal kita Pak, percayalah Pak, nggak akan ada dari kita yang bisa lolos dari hitungan Gusti Allah.
Dan hitungannya mudah. Begini hitungannya. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada masing-masing kita, ini kan sedaya kan dikasih 24 jam. Nggih apa nggih? Bu, coba yang 22 jam angkat tangan. Ya mungkin ada, mungkin loh. Yang 23 jam setengah ada apa tidak? Tidak ada. Berarti sepakat dulu. Saya, Ibu, Pak Dandim, Bapak, Pak Camat, Pak Kades, kita semua dikasih 24 jam. Nggih. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Maaf Bu, maaf, saya minta maaf. Kalau memang benar kita banyak syukurnya, maaf. Enggak perlu Allah ulang-ulang berpuluh-puluh kali ayatnya dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Makanya seorang bijak pernah mengajarkan kepada kula, Pak. Apa? Yang namanya nikmat niku baru terasa kalau sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali, baru terasa nikmat. Tapi ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita, Pak, kita nggak merasa itu bagian dari nikmat, sehingga kita sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Contoh, Pak, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita nggak mau meram. Betul? Bu, panjenenganipun baru bisa ngerasain nikmatnya makan saat gusinya sedang bengkak. Nggih, Bu nggih? Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang terkena flu atau sudah ada gangguan dalam pernafasan kita. Tapi maaf, ketika mata kita bisa terpejam dengan lelap, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, hidung kita bisa bernafas dengan lega. Maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Contoh saja, pakai contoh biar lebih mudah dipahami. Bu, kula punya ibu, Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. 7 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Cuma yang saya mau ajak untuk iktibar di sedekah bumi ini begini. 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau itu sudah mulai aktif menggunakan tabung oksigen kemana-mana. Kami adik berabang Ustadz Fikri, Ustadz Lutfi, kulo, Zaki, adik kulo Zaki, itu setiap hari mempersiapkan 2 tabung oksigen ukuran 10 kilo. Karena beliau masih aktif pengajian. Nah, 1 tabung 10 kilo itu kalau lagi datang sesak napasnya, cuma bisa dipakai sehari saja. Maaf, bukan sehari, 1 jam saja, Pak. Karena sudah nasang ring tapi masih penyempitan lagi. Harga ulang dari tabung oksigen itu, anggaplah biar mudah ngitung, 100.000 rupiah. Artinya orang tua kula, umi kula niku sebelum meninggal 3 bulan penuh wajib mengeluarkan duit 200.000 rupiah untuk bantuan bernafas selama 2 jam saja. Bu, pernahkah kita berpikir Allah berikan kita nikmat oksigen yang gak berbayar? Coba bayangkan, mulai besok Pak Prabowo minta kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak oksigen yang kita hirup. 1 jam 100.000 rupiah. Artinya
24 jam kita perlu oksigen terus menerus. Nggih apa nggih? Minimal ibu menyisihkan duit 2,4 juta rupiah setiap hari. Hanya untuk bernafas. Dalam sebulan ibu harus menyisihkan hampir 60 juta rupiah. Betul? Betul? Pernah nggak ibu hitung oksigen kita dari kita brol sampai sore ini? Berapa banyak nikmat oksigen yang kita dustakan yang Allah berikan kepada kita? Yakin banyak syukurnya. Bahkan untuk menghitung oksigen saja kita tidak mampu. Makanya sebenarnya mudah, Pak. Konteks kita kepada Allah itu, Pak. Ini banyak dari kita maaf sekali maaf. Maaf, saya minta maaf. Kita ini lebih sering meminta Allah nuruti maunya kita daripada kita nuruti maunya Allah, Bu. Nggih, nggih. Coba. Kalau kita berdoa sholat tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah minta dunia akhirat bahagia, masih minta dibebaskan dari siksa neraka. Kita nggak tahu diri sholat ini. Rezeki mintanya yang halal, banyak dan berkah. Sedekahnya cuma 5.000. Nggak malu kita sama Allah. Padahal konteks permainan rezeki Allah niku, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Contoh saja nih permainan rezeki nih, buat oleh-oleh nih. Bu, jangan pernah salahkan Allah atas datangnya rezeki yang kita miliki saat ini, Pak. Nih permainan rezeki Allah nih. Ini di tangan saya ada botol nih, ya. Anggap diri kita masih botol. Ketika diri kita masih botol, tolong jangan minta rezeki sebanyak ember kepada Allah, Pak. Karena nggak bakal Allah kasih, Pak. Tadi kan saya bilang di awal, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Lalu Syauki, bagaimana supaya Desa Parakan rezekinya bisa sebanyak ember? Mudah, perluas diri kita. Jadikan diri kita nih ember dulu. Caranya Syauki, sholatnya tepatin waktu. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk ibadah. Lalu Syauki, kalau ibadahnya sudah benar Syauki, maka dijelaskan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau ibadahnya benar, pertolongan Allah mesti lancar. Betul? Ayo, kenapa guru-guru kita, poro masyayikh kita, poro wali-wali kita, apapun para orang tua kita mau, apapun yang beliau ucapkan itu kok rasa-rasanya Gusti Allah dekat sama beliau, Pak. Langsung dikabulin. Sementara kita kok rasanya lama sekali. Apa sih penyebabnya? Mudah. Ibadah beliau benar. Ketika ibadahnya benar, maka pertolongan pasti lancar. Karena ini sudah rumus. Dalam ilmu Quran, waw dalam kalimat wa iyyaka nasta'in disebut waw ma'iyah. Waw yang gak boleh terpisah satu sama lain. Kalau nak budunya lancar, nasta'innya pasti ngikut.
Sekarang tanya sama diri kita. Kenapa sih pertolongan Allah kepada diri kita macam polisi India? Tahu polisi India? Datangnya lambat benar datang kepada kita. Tanya sama diri kita, jangan nyalain Allah dulu. Tanya sama diri kita, ibadah kita sudah benar apa belum? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru qomat. Allahu Akbar. Imamnya Ustadz Anu lama beliau kalau jadi imam. Sampai selesai sholat belum sholat juga kita. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Jadi jangan salahkan Allah, Pak. Kalau pertolongannya nggak datang sama kita, karena kita saja ditugasin Allah untuk ibadah masih suka tarsok. Entar besok. Padahal Al-Imam Hasan Al-Basri mengajarkan hakikat kehidupan kita di dunia ini nggak lebih dari 3 hari, Pak. Berapapun umur panjenengan sekarang, hakikat hidup kita nggak lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul bukroh, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Betul? Berapapun umur kita. Dan lihat, hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan gak akan pernah bisa terulang meskipun kita ingin mengulang kejayaan masa lalu. Ada masyarakat Parakan yang bisa ngulang masa lalu, ada? Enggak ada. Hari esok, apa yang bisa dijanjikan dari hari esok, Bu? Hari esok sesuatu yang misteri dan kita nggak akan pernah tahu mampukah kita bertemu dengan mentari esok hari. Jangan nungguin matahari besok, baru jam 4 Pak sekarang. Kalau Bapak Ibu ada yang berani menjamin dirinya 4 jam saja ke depan masih hidup, monggo angkat tangan kalau mau tahu. Ada enggak yang berani menjamin dirinya 4 jam ke depan masih hidup? Enggak ada. Lalu kenapa untuk berbuat baik mesti tarsok? Maka yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri apa? Yang paling baik niku adalah hari ini. Ingat, wamal hayatud dunya illa lahwun wala'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali cuma sebatas permainan dan senda gurau. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ayo perbaiki lagi rasa syukur kita, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah tetapkan untuk orang lain. Insya malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan. Wala yasbir ala balai. Dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan. Ya Allah, ini juga banyak nih. Desa Parakan kena nih Pak. Syauki, ada apa Bu? Kami ini sholat rajin, maksiat nggak pernah, baca Quran hobi, hadir majelis ilmu datang, sama ulama santun, sama orang tua sayang. Terus masalahnya Bu, kenapa sih Allah selalu berikan kami musibah Syauki? Baru kemarin ayam saya hilang, sekarang sepeda saya lenyap. Ini Allah nggak sayang kali Syauki. Bu, ketahuilah ketika ibu pernah curhat seperti itu, baik ke guru ataupun ke teman, ibu termasuk golongan orang yang tidak sabar. Lah kan curhat wajar Syauki? Tidak. Ingat orang bijak mengajarkan ketika pundak kita terlalu lelah untuk memikul, maka cepat-cepat hamparkan sejadah tempat kita untuk bersungkur. Daripada kita curhat sama teman
dibantuin belum tentu jadi omongan sudah jelas. Nggih apa nggih? Nitip uang ke teman bisa kurang, nitip omongan bisa lebih. Daripada curhat sama teman, dibantuin belum tentu jadi omongan sedesa parakan sudah di depan mata, lebih baik hamparkan sejadah sujud curhat sama Allah. Apalagi kita nih sekarang lagi zaman yang sangat sulit, Pak. Fitnah di mana-mana, betul. Maka carilah sandaran yang paling tepat, dan sebaik-baiknya sandaran hanya kepada Allah Subhanahu. Memangnya kenapa Sauki kok kami jadi kurang sabar? Karena Allah sendiri yang mengajarkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan. Itu pada hafal ayatnya, Pak. Ngapa kalau lagi pas punya masalah ayat itu seolah-olah hilang? Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita nggak sanggup, Pak. Jadi ketika Allah kasih kita musibah, percayalah kita bakal sanggup melewatinya. Kenapa? Fa inna ma'al usri sampai 2 kali Allah tegaskan, Pak. Setiap ada satu kesulitan, Allah bukakan banyak pintu kemudahan. Jadi bukan setiap kesulitan dibukakan pintu kemudahan, bukan. Usri itu kalimat tunggal, cuma satu kesulitan yang Allah kasih sama kita. Enggak pernah banyak-banyak. Yusra itu kalimat jamak. Jadi artinya kalau kita mau mengartikan secara harfiah, setiap Allah berikan satu kesusahan, Allah bukakan banyak pintu kemudahan untuk kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita bersabar atas musibah yang sedang menimpa kita? Wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan, kata Allah. Apa ancamannya tentang 2 ini, Bu? Falyakhruj min tahtis samai, naudzubillah. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Enggak pantas kalian tinggal di bumi yang aku ciptakan, menikmati fasilitas yang aku berikan, tapi dalam kehidupan kalian masih tidak bersyukur dan tidak bersabar. Keluar kalian, keluar. Ya Allah. Bu, Pak, ngapunten, Pak. Kalau kita diusir dari Parakan sama Pak Kades, Bapak masih bisa pindah ke desa tetangga. Kita diusir dari Kendal, Ibu masih bisa pindah ke Jakarta. Diusir kita dari Indonesia, kita masih bisa minta suaka ke Singapura dan Malaysia. Nek kalau diusir dari kolong langit, kira-kira mau nyari langit mana lagi, Pak? Dan belum selesai. Falyakhruj min tahtis samai. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Yang paling hebat yang terakhir kalimat hadis qudsi ini. Wal yatlub rabban siwaya. Silahkan kalian cari Tuhan selain aku, kata Allah. Allah melepaskan zatnya dari Tuhan kepada kita manusia yang gak bersyukur dan tidak bersabar. Bu, kalau Allah sudah gak mau ngakuin kita sebagai hambanya, lalu kita mau nyari Tuhan yang mana lagi, Pak? La ilaha illallah. Memang gak ada Tuhan, Pak, selain Allah. Ayo lewat sedekah bumi ini kembalikan lagi nilai-nilai bersyukur kita, nilai-nilai sabar kita, bahwa inna likulli syai'in sababa wa fi sababa hikmah. Segala sesuatu itu pasti bersebab, dan setiap sebab di dalamnya mengandung pelajaran untuk kita ambil hikmahnya.
Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu di sedekah desa Parakan ini, sedekah bumi desa Parakan ini, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat sudi kiranya ikut berpartisipasi dalam rangka berwakaf dan menghidupkan Al-Quran di Indonesia. Insya Syauki, jujur Syauki, saya nggak tahu kalau ada program ini, jadi saya nggak bawa duit Syauki. Tenang, jangan jadikan duit sebagai sumber alasan kita nggak mau beramal sore hari ini. Ya, kenapa Syauki? Kan yang namanya infak, sedekah dan wakaf itu UUD, ujung-ujungnya duit. Baik Bu, ada dua yang saya mau kasih tahu kenapa saya bilang jangan jadikan duit sebagai alasan utama. Pertama, yang gak punya duit itu kita, tapi kan Allah maha pemberi rezeki. Betul? Masa kita kalah sama ayam Pak? Masa kita masih kalah kuatnya dengan ayam? Ayam yang dari pertama kali diciptakan sampai saat ini diberikan modal rezeki cuma 2 loh Pak. Tokcer, patok dan ceker. Ditetapkan apa tidak rezekinya? Ditetapkan apa tidak? Tetapkan. Cacing adanya di bawah tanah Pak. Tidak dikasih akal, mata, tangan dan kaki. Allah tetapin apa tidak rezekinya? Lalu kenapa kita menungso yang katanya makhluk Allah paling sempurna, diberikan kita akal untuk berpikir, mata untuk melihat peluang usaha, tangan untuk berdoa dan munajat, kaki untuk melakukan ikhtiar, masih takut nggak kebagian rezeki yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Jadi jangan bicarakan soal duit Pak. Yang kedua, sore ini kami nggak meminta tunai. Tapi kalaupun ada yang bisa tunai, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Justru sore hari ini mengambil keberkahan sedekah bumi, kami ingin mengajak Bapak Ibu membuktikan apa yang diajarkan baginda Nabi dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Jadi sore ini kami cuma mengajak niat. Bu, dalam Islam jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Betul apa betul? Salah. Tidak semua niat menghasilkan pahala Bu. Ya. Karena niat yang menghasilkan pahala dalam kitab fikih itu wajib dibarengi dengan ikhtiar. Artinya ayo ambil pahala niat dengan melakukan 3 bentuk ikhtiarnya. Apa? Cukup titipkan nama, nomor telepon dan niat. Ambil pahala niatnya dengan 3 cara ini. Cukup titipkan nama, nomor telepon dan niat. Kapan tunaikannya Syauki? Kapanpun ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki, monggo tunaikan. Boleh besok, pekan depan, bulan depan, boleh dicicil, atau boleh Syauki saya mau ambil banyak tapi atas nama keluarga. Boleh apa tidak? Bagus. Mungkin kalau banyak sendiri agak berat, mumpung lagi sedekah bumi, banyak ajak saudara-saudara kita untuk berwakaf jadi lebih ringan. Ingat, dalam beribadah kepada Allah cari yang aman dan nyaman kita dalam melakukannya. Ayo ambil pahala niatnya, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silahkan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekali lagi kami mengajak bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut berniat wakaf secara sembunyi-sembunyi, baik senilai 10, 30, 50 mushaf ataupun lebih,
atau yang hanya terbatas 1-2 mushaf Al-Quran pun silahkan nanti selepas kita berdoa bersama langsung hampiri tim kami yang menggunakan atribut Badan Wakaf Al-Quran. Berapapun yang Bapak Ibu niatkan sungguh sangat berarti untuk saudara-saudara kita, terutama para mu'alaf-mu'alaf di pedalaman-pedalaman Indonesia. Baik Bapak Ibu, sesuai dalam syariat Islam ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Apabila 3 perkara ini tidak didasari dengan akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga wakaf. Pada sore hari ini baik secara terang-terangan alhamdulillah ataupun nanti mau secara sembunyi-sembunyi pun subhanallah, Bapak Ibu sudah mau ikut berniat wakaf. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat niat wakaf Bapak Ibu dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati mengucap, ini pun wajib terucap oleh Bapak Ibu. Karena dalam akad niku ada ijab, ada qabul. Ijabnya dari kami, qabulnya panjenenganipun sedaya yang mengucap. Bagaimana ucapannya Syauki? Cukup terucap saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Dan segitu saja. Saya ulang untuk memperjelas. Ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati mengucap saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Paham nggih? Alhamdulillah. Ayo kita mulai akad wakaf Al-Quran di gedung KDMP pada sore hari ini bersama Badan Wakaf Al-Quran secara jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu para pewakaf Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kami atas nama dari Badan Wakaf Al-Quran menerima niat wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf Al-Quran sore hari ini, yang apabila pahala niat wakafnya dikhususkan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, yang terlebih dahulu mendahulukannya, lewat keberkahan wakaf Al-Quran sore hari ini sebagai asbab Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Lewat keberkahan Al-Quran Allah jadikan alam kubur beliau-beliau taman dari taman surga. Yang kedua, apabila niat wakaf Al-Quran sore hari ini dikhususkan sebagai kesembuhan penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, dan janji Allah itu pasti tertepati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh. Ya penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Lewat keberkahan dari niat wakaf Al-Quran sore hari ini sebagai penyebab, apabila ada para pewakaf yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya untuk ibadah kepada Allah. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf sore hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu, baginda Nabi sendiri yang mengajarkan dalam hadis, orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran Bapak Ibu yang nanti akan dibaca oleh para penerima-penerima wakafnya secara aktif sebagai tanda apabila ada para pewakaf yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya,
Allah luaskan jalan rizkinya, Allah mudahkan arah usahanya. Lewat keberkahan wakaf Al-Quran Allah jadikan anak keturunan pewakaf, anak keturunan yang saleh dan salihah. Serta lewat keberkahan Al-Quran juga Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Ya Rabb istajib ma fi hajatihim kuliha ajilan wa ajilan innaka ta'lam wa la na'lam wa taqdiru wa la naqdir wa anta 'allamul ghuyub. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kula izin untuk doa. Bukan doa kula yang dijawab sama Allah, tapi yang mengaminkan doa kula inilah yang sebabnya Allah jawab doa kita semua. Amin ya rabbal. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala man uhiyal Qur'an wa ala ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi mu'jizatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati majlis ilmi fi hadzal nahar iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwaban ni'mah wa abwabal hikmah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka bil Qur'an ya Allah farahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai ya akramal akramin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dhaif ajib da'watana wa ajil bi qada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal muafi wa anta syafi ya Allah. Khalaqtana mimma in mahin wa ja'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di Jumat sore ini kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia ya Rabb. Wahai zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat. Sore ini kami memohon dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam dan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalamu Nabi Musa alaihi salam. Berikanlah ya Allah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, baik mereka yang ikut berwakaf Al-Quran ataupun yang hadir di majelis ilmu sore hari ini ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, cintai kami dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami penduduk desa Parakan ini di hari kiamat bersama para ahli-ahli Quran dan jadikan kami jamaah ini sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat istajib minad da'awat biwasilatil mustafa rahmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, lewat keberkahan sedekah bumi di Desa Parakan ini, kita berharap semua dikumpulkan lagi di dalam surga-surganya Allah. Allah akan kenal kita semua sebagai umat baginda Rasulullah yang berdiri bersama Al-Quran, karena kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada dalam hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.